Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year, saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing. Malaysia bikin geger dunia sepak bola. Klaim sepihak mereka kini jadi rebutan tim-tim papan atas dunia. Belum lama ini, media Malaysia Berita Harian meluncurkan pernyataan yang bikin netizen Asia Tenggara geleng-geleng kepala. Menurut mereka, tim-tim dari seluruh penjuru dunia kini antre untuk bisa menghadapi Harimau Malaya dalam laga uji coba. Iya, kamu nggak salah dengar, timnas Malaysia disebut jadi rebutan. Pernyataan ini langsung mengundang kontroversi. Banyak yang bilang ini hanya strategi pencitraan. Ada juga yang percaya Malaysia sedang membangun kebanggaan nasional lewat narasi media. Tapi satu hal pasti, Malaysia sedang mencoba mengubah citra mereka dari tim mediocre Asia Tenggara jadi kekuatan yang diperhitungkan. Dan menariknya lagi, di saat Malaysia sibuk menyusun rencana besar menuju Piala Asia 2027, mereka justru menolak ajakan uji coba dari Timnas Indonesia, sang rival abadi. Waduh, makin panas aja kan? Bukan cuma itu, mereka juga mundur dari Piala Asia Tengah, CAFA, dan memilih lawan yang lebih strategis seperti Palestina dan Singapura di FIFA Matchday. Semua keputusan ini membuat publik bertanya, Malaysia memang sedang naik atau justru sedang menghindar? Tapi yang bikin heboh bukan cuma klaim mereka soal tim-tim dunia antre. Belakangan, netizen juga menemukan bahwa banyak langkah-langkah FAM terkesan ingin meniru jejak Indonesia. Mulai dari naturalisasi pemain, pembenahan sistem kompetisi, hingga pendekatan terhadap pelatih asing berlisensi tinggi. Di sisi lain, tekanan publik dalam negeri juga mulai terasa. Malaysia tahu bahwa kalau mereka gagal lolos ke Piala Asia, itu bakal jadi pukulan telak, apalagi ketika rival utama mereka, Timnas Indonesia, sudah lebih dulu melaju lewat jalur yang lebih bergengsi, kualifikasi Piala Dunia. Jadi, narasi kami sedang diminati dunia ini bisa jadi upaya untuk membangun moral tim atau sekedar pengalihan isu dari target berat yang belum tercapai. Lalu, benarkah Harimau Malaya sedang naik daun dan jadi idaman banyak negara? Atau ini cuma strategi mengangkat pamor jelang turnamen besar? Dan kenapa tawaran Indonesia ditolak? Apa Malaysia takut kalah? Nah, semua jawabannya akan kita bahas tuntas di video kali ini. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari klaim media, jadwal uji coba, sampai strategi Malaysia menuju Piala Asia 2027. Jangan di-skip karena tiap segmennya bakal menarik. Setelah Indonesia berhasil melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027, posisi Malaysia jadi serba salah. Mereka seperti tertinggal satu langkah dalam peta persaingan Asia Tenggara. Padahal kalau bicara sejarah, Malaysia dulu sering dianggap lebih matang secara struktur sepak bola. Tapi kini situasinya terbalik. Indonesia lagi naik-naiknya, baik di level senior maupun junior. Dari prestasi, jumlah pemain di luar negeri hingga sorotan media internasional. Hal ini membuat Malaysia tidak punya pilihan selain pasang target tinggi. Mereka tak ingin hanya jadi penonton di Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Mereka harus lolos. Titik. Dan demi target itu, FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, mulai bergerak. Jadwal laga uji coba diatur, pemain diaspora dicari, pelatih baru didatangkan, dan strategi besar dicanangkan. Mereka bahkan membatalkan beberapa partisipasi turnamen seperti CAFA 2025 hanya karena dianggap tidak sesuai kalender FIFA. Itu artinya mereka ingin laga yang punya dampak langsung terhadap ranking dan persiapan resmi. Di atas kertas, Malaysia memimpin klasemen sementara grup F dalam kualifikasi Piala Asia 2027 dengan kemenangan besar atas Vietnam 4-0 jadi modal kuat. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Masih ada laga-laga berat di Oktober, November, dan Maret 2026 yang akan jadi penentu. Pertanyaannya sekarang, apakah semua klaim besar mereka sebanding dengan pencapaian sebenarnya? Atau ini hanya upaya membangun narasi kami kuat
untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia. Inilah bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Dalam laporan eksklusifnya Berita Harian, salah satu media besar di Malaysia menyebut bahwa tim nasional Malaysia kini jadi idola baru di mata dunia. Mereka bahkan menulis, Harimau Malaya jadi idaman bagi banyak lawan. Belakangan tim sedang naik daun. Indonesia pernah mengajak Malaysia untuk laga persahabatan, tapi undangan itu ditolak Harimau Malaya. Kalimat itu seolah ingin menunjukkan bahwa Malaysia kini punya daya tawar tinggi dalam dunia sepak bola internasional. Tapi tunggu dulu, emangnya benar? Banyak yang mempertanyakan siapa saja sebenarnya tim-tim dunia yang disebut antre itu. Apakah ini maksud adalah negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi? Atau hanya negara dengan ranking FIFA setara atau bahkan di bawah Malaysia? Sejauh ini tidak ada rincian resmi siapa saja tim yang mengundang mereka. Tidak ada daftar, tidak ada konfirmasi dari federasi negara lain. Yang ada hanya klaim sepihak dari media sendiri. Bahkan ketika Malaysia mundur dari turnamen KAFA 2025, ajang yang bisa memberi pengalaman lawan tim-tim Asia Tengah seperti Uzbekistan, Iran, dan Tajikistan, alasan yang dipakai adalah turnamen itu di luar kalender FIFA. Padahal buat negara-negara berkembang secara prestasi, ikut turnamen semacam itu bisa jadi ajang pematangan tim. Tapi entah kenapa, Malaysia memilih melewatkan kesempatan itu dan justru mengklaim kebanjiran undangan dari negara-negara lain. Buat sebagian orang, ini terdengar seperti pengalihan isu. Buat yang lain, ini adalah cara untuk membangun moral publik dan kepercayaan diri pemain. Tapi bagi netizen netral, ini bisa dianggap sebagai overclaim, alias klaim yang terlalu dibesar-besarkan. Apalagi ketika ditanya mengapa tawaran uji coba dari Indonesia ditolak, yang notabene adalah salah satu negara dengan antusiasme sepak bola tertinggi di Asia Tenggara, jawabannya juga tidak jelas. Yang muncul justru kesan bahwa Malaysia menghindar dari risiko kekalahan melawan rival beratnya. Malaysia menolak ajakan laga persahabatan dari Timnas Indonesia. Ya, di saat Garuda sedang terbang tinggi dengan skuad muda berbakat dan performa yang konsisten, Malaysia justru menutup pintu untuk duel persahabatan yang bisa mempertemukan dua kekuatan besar ASEAN ini. Padahal, laga uji coba seperti ini bukan cuma bergengsi, tapi juga bermanfaat dari sisi persiapan, mentalitas, dan popularitas. Dan jangan lupa, dari sisi market value, pertandingan Indonesia Wenaria Malaysia pasti akan menyedot perhatian besar, baik dari penonton stadion maupun tayangan televisi. Namun apa yang dilakukan Malaysia? Mereka justru memilih melawan Singapura dan Palestina dalam FIFA Matchday September 2025. Lawan Singapura dijadwalkan pada 4 September, sementara Palestina akan dihadapi pada 8 September. Menurut laporan Berita Harian, dua laga ini dianggap sebagai bagian dari strategi matang telatih Peter Kamovski untuk membangun ritme permainan menjelang kualifikasi Piala Asia 2027. Tapi, banyak yang melihatnya dari sudut pandang berbeda. Beberapa netizen menganggap Malaysia sengaja menghindari laga melawan Indonesia karena takut kalah. Kalau kalah, bukan hanya ranking FIFA yang terpukul, tapi juga moral tim dan kepercayaan publik bisa langsung anjlok. Apalagi belakangan Timnas Indonesia tampil dengan pemain-pemain yang sedang jadi sorotan dunia, seperti Jaides, Kevin Dix, Max Hilgers. Bandingkan dengan Singapura yang dalam beberapa tahun terakhir prestasinya stagnan. Atau Palestina yang meskipun cukup kuat secara popularitas tidak terlalu menyita perhatian publik ASEAN. Pilihan Malaysia ini dinilai lebih aman, lebih tenang, dan lebih bebas dari risiko. Bahkan, sebagian pihak menilai ini sebagai langkah yang sangat hitung-hitungan, bukan lagi bicara soal pembuktian kekuatan, tapi soal menjaga citra. Sementara Indonesia di sisi lain justru semakin terbuka.
Garuda tak ragu menerima tantangan dari negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, hingga Turki untuk membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Di balik klaim bombastis media dan keputusan kontroversial FAM, ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Tekanan internal di skuad Harimau Malaya sangat tinggi, terutama untuk sang pelatih baru Peter Klamowski. Pelatih asal Australia ini ditunjuk menggantikan Kim Pan-gon dengan harapan bisa membawa Malaysia tampil lebih modern, progresif, dan kompetitif. Tapi tantangannya dihadapinya jelas tidak ringan. Klamowski datang saat Malaysia berada dalam posisi yang serba tanggung. Di satu sisi mereka punya momentum besar setelah membantai Vietnam 4-0 dan memimpin klasemen grup F. Tapi di sisi lain tekanan untuk terus menang agar bisa menyusul Indonesia ke Piala Asia bisa berubah menjadi beban mental yang berat. Apalagi sebagian besar pengamat menilai kemenangan atas Vietnam belum cukup jadi tolak ukur karena performa Vietnam saat ini sedang merosot drastis. Publik Malaysia sendiri mulai terpecah, sebagian mendukung proyek jangka panjang Klamowski yang menekankan pengembangan taktik dan regenerasi pemain. Tapi sebagian lainnya mulai tak sabar, apalagi melihat rival seperti Indonesia terus melaju dan menampilkan sepak bola atraktif dengan pemain naturalisasi yang sukses. Di tengah situasi ini, laga-laga uji coba di FIFA Matchday akan jadi ajang penilaian awal. Jika menang, kepercayaan publik dan federasi terhadap Klamowski bisa meningkat. Tapi kalau hasilnya buruk, bukan tidak mungkin isu pemecatan pelatih akan kembali muncul lebih cepat dari yang diperkirakan. Belum lagi jadwal berat menanti di bulan Oktober-November 2025 hingga Maret 2026 untuk lanjutan kualifikasi Piala Asia. Di sanalah Klamowski harus membuktikan bahwa proyeknya bukan sekedar narasi, tapi benar-benar bisa mengantar Malaysia ke level yang lebih tinggi. Pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi perhatian. Selain sejarah panjang rivalitas, laga ini juga memiliki nilai strategis tinggi dalam rangka persiapan menuju turnamen besar. Namun kali ini Malaysia memilih melawan Singapura dan Palestina, bukan Indonesia. Keputusan tersebut memunculkan banyak spekulasi. Di satu sisi dianggap sebagai bentuk strategi untuk memilih lawan yang seimbang dan sesuai kebutuhan taktik. Di sisi lain dinilai sebagai upaya menghindari risiko kekalahan dari Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya. Secara tidak langsung, langkah ini memperlihatkan bahwa persaingan antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam manuver diplomatik sepak bola. Media kedua negara pun memainkan peran masing-masing, membentuk narasi yang memperkuat posisi tim nasional mereka. Di Indonesia, fokus tertuju pada kemajuan skuad Garuda yang konsisten mengalahkan tim-tim kuat Asia, serta progres signifikan dari segi infrastruktur, pembinaan pemain, dan naturalisasi. Sementara Malaysia mengangkat optimisme melalui performa meyakinkan di kualifikasi Piala Asia dan strategi baru dari pelatih Peter Klamowski. Semua itu akan terjawab dalam beberapa bulan ke depan. Panggung penentu sudah menanti dan Malaysia tak bisa lagi hanya mengandalkan narasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah pembuktian nyata di atas lapangan. Kalau kamu melihat rivalitas Indonesia versus Malaysia ini makin menarik untuk diikuti, jangan lupa like videonya, komentar pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update panas lainnya dari sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di video berikutnya.